sebagai pusat ekonomi hijau. Yes, yes, yes! Dr. Gongtini Gorde resmi menjadi Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali dalam musyawarah daerah Musda DPD HIPI Bali yang digelar pada Selasa 26 September 2023 di Sekretariat DPD HIPI Bali Jalan Setiaki nomor 9 Denpasar yang mengusung tema Sinergi Pangpadepayu wujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Gongtini Gorde dipercaya menjadi Ketua DPD HIPI Bali masa bakti tahun 2023-2028 setelah mendapatkan dukungan dari 4 DPC HIPI Kabupaten Kota se-Bali yang sudah terbentuk, yakni DPC HIPI Denpasar, Tabanan, Jembrane, dan Buleleng dalam musda pertama dari DPD HIPI Bali. Dalam musda DPD HIPI Bali ini turut hadir pengurus DPP HIPI, yakni Ketua Bidang Organisasi DPP HIPI Rainer Prakusotobing dan Kompartemen Bidang Industri Kreatif DPP HIPI Oktav Panggabean yang mewakili Ketua Umum DPD HIPI Suryani SF Motik. Acara musda juga dimeriahkan pameran UMKM Bela Beli Produk Lokal yang menjadi mitra dari DPC HIPI Kabupaten Kota se-Bali. Untuk diketahui, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI sebagai salah satu organisasi pengusaha di Indonesia sebenarnya lahir pada tanggal 17 Agustus 1976 yang mengusung visi sebagai wadah pengusaha yang kuat, mandiri, dan berdaya saing menjadikan pengusaha sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Misinya HIPI yakni pertama menjembatani kepentingan UKM dan koperasi dengan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang bersandar pada kerakyatan, kemartabatan, dan kemandirian. Kedua, meningkatkan kualitas serta kinerja UKM dan koperasi umumnya khususnya anggota HIPI. Ketiga, aktif berperan serta dalam gerakan nasional cinta, beli, dan pakai produk dalam negeri. Keempat, membangun organisasi HIPI yang tangguh dan profesional. Rainer Prakusotobing selaku Ketua Bidang Organisasi DPP HIPI dalam sambutannya mengatakan bahwa HIPI tersebut sebenarnya sudah pernah ada di Bali, namun dengan dinamika yang ada di mana Ketua HIPI saat itu meninggal dunia, sehingga akhirnya kepengurusan HIPI di Bali vakum selama kurang lebih 10 tahun. Dengan kebulatan tekad yang kuat, DPP HIPI berupaya untuk membangun kembali HIPI Bali. Rainer Prakusotobing menambahkan bahwa 4 DPC HIPI Bali sebenarnya sudah terbentuk seperti DPC Buleleng, DPC Tabanan, DPC Denpasar, dan DPC Jembrane. Atas dasar itulah, maka diselenggarakan musda untuk membentuk DPD HIPI Bali dengan Ketua Umumnya Gongtini Gorde. Sampaikan salam dari Ketua Umum kami, Ibu Yani Motik, buat Gongtini dan seluruh pengurus DPD dan juga yang hadir di sini. Semoga acara hari ini adalah acara untuk pembentukan DPD musda pertama HIPI. Sebenarnya HIPI sudah ada di Bali 10 tahun, 15 tahun yang lalu sudah ada. Tapi dengan dinamika yang ada, akhirnya ketua HIPI-nya meninggal dan 10 tahun nggak ada lagi. Sehingga dengan satu kebulatan tekad antara pengurus yang ada sekarang, Bu Tini dengan Bu Yani Motik, kita coba bangun lagi HIPI Bali. Jadi makanya hari ini kita kita sahkan melalui musyawarah daerah yang kebetulan DPD-nya sudah terbentuk. DPC Buleleng, Tabanan, Denpasar ya, sama Buleleng ya, ada 4. Sudah terbentuk semuanya. Jadi dasar itulah bisa kita adakan musyawarah daerah yang hari ini kita laksanakan untuk membentuk DPD HIPI. Jadi dasarnya ada DPC dulu, DPC terbentuk baru mengangkat ke DPD-nya. Itu kurang lebih mekanisme organisasi yang harus kita lalui. Ketua Umum DPD HIPI Bali masa bakti tahun 2023-2028 Dr. Gongtini Gorde mengungkapkan alasannya bersedia menerima mandat menahkodai HIPI Bali. Dia menjelaskan bahwa HIPI adalah organisasi pengusaha yang multigender, artinya baik laki-laki maupun perempuan ikut dalam kepengurusan. Selain itu, HIPI
jelas mengusung patriot ekonomi. Artinya dalam implementasinya HIPI lebih banyak menggali potensi-potensi ekonomi yang memang sesuai dengan spirit yang juga diyakini Gung Tinigorde. Terkait dengan visi misinya, selaku Ketua Umum HIPI Bali, Gung Tinigorde mengatakan bahwa dirinya mengusung spirit sinergi Pangpadepayu untuk mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Tujuannya agar lingkungan berkelanjutan dan terlindungi dan orang-orang tidak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, dan konsep sinergi Pangpadepayu akan membuat win-win solution dalam berusaha. Sementara terkait dengan implementasi dan pentingnya ekonomi hijau diterapkan di Bali, Gung Tinigorde mengatakan bahwa haluan pembangunan 100 tahun Bali ke depan menitik beratkan pada bagaimana Trihita Karana itu dapat diimplementasikan dan ekonomi hijau tersebut bisa masuk ke segala potensi usaha, baik itu dari sisi medis atau wellness maupun dari sisi ekonomi murni. Terlebih lagi saat ini pemerintah Provinsi Bali sudah mengadopsi kegiatan-kegiatan wellness. Karena itulah dalam Musda HIPI Bali kali ini, pihaknya menekankan pentingnya mengajak tenaga-tenaga medis untuk mengawal program-program DPD HIPI Bali sehingga ekonomi hijau tersebut benar-benar memberikan benefit kepada masyarakat. Terkait dengan program terdekat HIPI Bali yang nantinya akan dieksekusi, Gung Tinigorde mengatakan bahwa pihaknya ingin menerjemahkan terkait ekonomi hijau tersebut. Nantinya HIPI Bali akan mencoba membuat program kerja dari akar bangsa yang kuat, yakni generasi penerus. Untuk di awal program kerja, Gung Tinigorde mengatakan akan melaksanakan program terkait pencegahan stunting, dan di sini semua komponen pentahelik harus terlibat. Ditargetkan juga di tahun 2023 ini sudah ada 9 DPC HIPI Kabupaten Kota se-Bali yang terbentuk. Jadi mudah-mudahan dengan kita bergabungnya di HIPI dengan berbagai bidang yang kita miliki adalah memperkuat apa yang menjadi visi kita bersama adalah sinergi Pangpadepayu. Itu artinya Pangpadepayu itu tidak ada yang diuntungkan satu pihak, pembelinya bahagia karena harganya pas, penjualnya juga enak, nggak rugi. Nah, jadi seperti tadi organik kok jualnya murah, apakah nggak rugi? Jadi Pangpadepayu inilah sebenarnya ingin kami adakan sebuah kajian, karena inilah yang memegang harga pasar tanpa melihat perubahan apapun. Karena memang dari oleh untuk kita ruhnya adalah koperasi sebenarnya. Provinsi Bali nya akan menjadi salah satu pertanian organik dan menjadi ya, jadi organic island, sehingga apa? Bahwa pariwisata bukan satu-satunya menjadi pasar dan pendapatan kita, tetapi ketika kita mengorganize lingkungan yang sinergi dengan apa yang menjadi konsep Trihita Karana, pariwisata adalah bonus. Jadi bukan pariwisata satu-satunya, tetapi yang mensupport pariwisata itu tertinggal. Nah, ini kami akan mencoba di HIPI ini akan bicara tentang hulu sampai hilirnya, ya. Jadi bukan Jokowi aja punya program hilirisasi. Jadi kita di Bali juga sudah punya konsep seperti itu. Sehingga apa yang kami coba rumuskan untuk bisa mengimplementasikan dari visi misi ini, kita tidak bisa kerja sendiri. Kalau murni dikatakan, kalau pentahelix kan ada akademisi, ada pemerintah, ada dunia usaha, ada organisasi keumatan, ada media. Nah, kami coba juga di dalam kepengurusan DPD HIPI Provinsi Bali, baik begitu pula di DPC, kami mencoba berbagai bidang ilmu dari kepengurusan itu muncul di sini. Saya banyak berdiskusi dengan kebetulan kepengurusan dari provinsi, ada para dokter, ya, jadi para pengusaha, dan ada dari apoteker dan sebagainya. Kalau kita memilih ekonomi hijau masuk nggak ya? Sehingga ketika masuk HIPI, dokter itu nggak risih gitu kan? Biasanya kan dokter hanya fokus pada organisasi dari profesinya, ya. Jadi ingin mencoba mengajak juga para dokter ini keluar dari zonanya di organisasi profesinya. Apa tujuannya adalah ketika kami ingin bicara organik, dari penguatan medis ini penting bagi kami. Karena kadang-kadang
apalagi sekarang pemerintah Provinsi Bali kan sudah mengadop kegiatan atau tindakan wellness. Nah ini kami juga tidak mau perang di situ. Kami ajak medis itu untuk bisa mengawal kami agar betul-betul kita ekonomi hijau ini menyelamatkan diri kita semua ya, secara sistemik. Sementara terkait dengan isu stunting yang juga menjadi agenda kerja HIPI Bali ke depannya, Gongteni Gorde mengatakan bahwa isu stunting bisa diselesaikan dengan berbagai paradigma seperti paradigma kesehatan, yakni bagaimana dunia usaha juga memproduksi makanan pangan yang memang sehat untuk calon-calon embrio dari anak. Selain itu, Gongteni Gorde juga menekankan pentingnya peran media untuk ikut mensosialisasikan pentingnya bagaimana calon ayah dan ibu menjadi dasar pondasi yang kuat dari anak yang akan dilahirkan. Sementara itu, para pengurus DPC HIPI Kabupaten Kota di Bali mengucapkan selamat kepada Gongteni Gorde memimpin organisasi HIPI di Bali dan diharapkan dapat memajukan organisasi ini serta berkontribusi positif kepada kemajuan dunia usaha, khususnya juga pelaku UMKM. Alfred Agustinus selaku Ketua DPC HIPI Buleleng mengaku merasa bersyukur karena DPD HIPI Bali sudah memiliki Ketua Umum yakni Gongteni Gorde. Diharapkan HIPI bisa menjadi pendukung di Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Alfred sekali lagi berharap HIPI bisa menjadi wadah bagi semua orang yang mau berusaha atau yang sudah berusaha maupun yang sudah maju. Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga membangun kesejahteraan bersama dan melestarikan lingkungan. Terkait dengan program-program kerja di DPC HIPI Buleleng, Alfred mengatakan bahwa salah satu program kerja yang diharapkan bisa terlaksana adalah pameran dagang yang disertai dengan diskusi yang tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi atau industri saja, tetapi juga di bidang kesehatan. Hari ini kita bersyukur bahwa akhirnya Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia untuk Provinsi Bali sudah memiliki ketua, ya ini Ibu Dr. An Agung Tini Rusmini Gorde, ya kita bersyukur. Dan selain itu juga kenapa bisa terbentuk karena memang juga sudah ada pembentukan di tingkat DPC di 4 kabupaten, Kabupaten Jembrane, Tabanan, kemudian Buleleng dan Kota Denpasar. Nah, luar biasa. Semoga HIPI bisa menjadi pendukung di Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Ya, kita tahu bahwa ekonomi hijau ini sangat penting untuk melestarikan lingkungan, kemudian menciptakan sistem ekonomi yang saling memberikan keuntungan tanpa harus merusak lingkungan. Seperti itu. Jadi luar biasa, semoga HIPI bisa menjadi pionir dan juga bisa menjadi stimulasi bagi seluruh masyarakat yang ada di Bali untuk bersama-sama kita mewujudkan ekonomi hijau, yang dimana ekonomi hijau ini juga menjadi konsentrasi dari pemerintah Provinsi Bali. Semoga konsep ini terus diwujudkan dan dipertahankan oleh pemerintah Bali demi lestarinya Pulau Bali. Harapan kami organisasi HIPI ini, Himpunan Pengusaha Pribumi ini bisa menjadi wadah bagi semua orang yang mau berusaha, yang sudah berusaha maupun yang sudah maju, ya, yang memiliki cita-cita bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga membangun kesejahteraan bersama dan juga bersama-sama melestarikan lingkungan. Seperti itu harapannya. Juga ada beberapa program kerja, di mana salah satu program kerja yang mudah-mudahan bisa terlaksana di Singaraja itu fair trade atau pameran dagang yang disertai dengan diskusi. Nah, diskusi ini kita akan fokuskan bukan saja di bidang ekonomi, bukan di bidang industri dan lain, tapi juga dilibatkan tentang kesehatan. Seperti itu. Jadi itu fokus kemarin di Singaraja. Ketua DPC HIPI Jembrane IKD Rondi Ginawan juga memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Gongteni Gorde sebagai Ketua Umum DPD HIPI Provinsi Bali dalam musda yang pertama. Diharapkan lewat sinergi Pangpadepayu, DPD HIPI Bali bisa mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Om Swastiastu, kami dari DPC HIPI Kabupaten Jembrana mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya musda pertama
DPD HIPI Provinsi Bali dan mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Ana Agung Ngurah-Tini Rusmini Gorda, SE MMMH atas terpilihnya menjadi Ketua HIPI Provinsi Bali masa bakti 2023-2028 dengan semboyan sinergitas Pang Padopayu mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Om Santi 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 Om. Harapan serupa disampaikan Mulyaningsih selaku Ketua DPC HIPI Denpasar dan Dr. Wayanduta Krisna selaku Ketua DPC HIPI Tabanan. Diharapkan di bawah kepemimpinan Gongtini Gorde, DPD HIPI Bali semakin jaya dan semakin sukses. Om Swastiastu, kami dari DPC HIPI Kota Denpasar mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda pertama DPD Provinsi Bali dan selamat kepada Ibu Dr. Ana Agung Ngurah-Tini Rusmini Gorda atas terpilihnya menjadi Ketua Umum DPD HIPI Provinsi Bali. Semoga di kepemimpinan Ibu HIPI semakin jaya dan semakin sukses. Om Santi 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 Om. Kami dari DPC HIPI Cabang Tabanan mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Musda HIPI DPP Provinsi Bali dan terpilihnya Ketua Ibu Ana Agung Ngurah-Tini Rusmini Gorda SEMMMH. Semoga kedepannya HIPI Provinsi Bali dapat mengayomi seluruh pengusaha-pengusaha lokal di Bali dengan tagline sinergitas Pang Padopayu mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Terima kasih. Di akhir acara, Musda HIPI Bali dilanjutkan dengan sesi edukasi publik melalui podcast yang mengangkat topik pencegahan dan penanganan stunting dengan 3 orang narasumber, yakni Dr. I Gusti Ngurah Made Bayuningrat selaku dokter spesialis kandungan, Dr. Nimade Sumiartini selaku dokter spesialis anak yang juga pengurus bidang pendidikan dan pelatihan DPD HIPI Bali, dan Niluputu Gunatri penggerak UMKM produk organik yang juga ketua bidang pertanian, kelautan, koperasi dan UMKM DPD HIPI Bali. Podcast dipandu akademisi Putu Sri Astuti yang juga pengurus bidang pendidikan dan pelatihan DPD HIPI Bali. Sinergi Pang Padopayu wujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Yes, 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 yes. Bali 1 mengabarkan.